Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, insya Allah baik ya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang arti dari La ilaha illallah. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kita akan pelajari tentang makna La ilaha illallah. Nah, kalimat ini mungkin sudah nggak asing lagi ya. Kira-kira dan tahu nggak artinya apa ya? Oke, betul. Artinya yakni tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, arti dari kalimat La ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi intinya apa? Intinya dari kalimat itu mengesahkan Allah. Jadi yang berhak disembah ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, maka yang berhak disembah di situ hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Nah, di dalam kalimat La ilaha illallah terdapat rukunnya, yakni ada dua. Yang pertama an-nafyu yang artinya meniadakan, yang kedua al-isbat yang artinya menetapkan, meniadakan sesembahan selain Allah. Jadi menempatkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya sembahan. Kemudian al-isbat menetapkan bahwa hanya Allah tempat kita berserah diri, beribadah dan menyembah kepadanya. Jadi ketika kita beribadah maka tujuannya tak lain ya, kepada siapa kita beribadah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua rukun, an-nafyu dan al-isbat. Nah, yang selanjutnya yakni adalah syarat diterimanya La ilaha illallah. Nah, ini ada 7 syarat: al-ilmu, yakin, qabul, inqiyad, kemudian al-ikhlas, as-sidqu, al-mahabbah. Nah, dari 7 ini ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, ini 7 ini harus harus dipenuhi syarat-syaratnya. Seperti al-ilmu, mengetahui, kemudian yakin, benar-benar yakin, qabul, menerima bahwasanya Allah itu hanya satu, Tuhannya satu, yakni Allah. Kemudian al-inqiyad, patuh apa yang sudah diperintahkan. Al-ikhlas, nggak ada lain kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. As-sidqu, sungguh-sungguh. Al-mahabbah, cinta. Jadi 7 ini harus penuhi. Jadi nggak cukup cuman hanya mengucapkan secara lisan, tapi harus benar-benar di sini 7 ini harus terpenuhi. Hati juga benar-benar mantap ketika mengucapkan La ilaha illallah, maka benar-benar tak ada Tuhan melainkan Allah. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya yakni keutamaan kalimat La ilaha illallah ada 4. Yang pertama merupakan dzikir utama. Yang kedua, keutamaannya adalah dapat menghapus dosa dan kesalahan. Yang ketiga, kunci masuk surga. Yang keempat, masuk surga dari pintu yang disenangi. Nah, dari 4 ini kira-kira kita sudah pernah melakukan apa belum ya? Nah, 4 ini apa contohnya? Kita jadikan sebagai zikir yang paling utama. Kita bisa lakukan itu. Ketika kita melafadzkan kalimat La ilaha illallah, kita jadikan sebuah zikir. Ya, habis selesai sholat, kita zikir La ilaha illallah. Nah, maka insya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi itu asalkan syarat yang tadi di awal itu terpenuhi, rukunnya juga terpenuhi, syaratnya benar-benar yakin ya. Jadi itu. Nah, untuk selanjutnya, baik. Nah, itu tadi ya untuk materi tentang kalimat La ilaha illallah. Nah, saya harapkan materi ini bisa kalian benar-benar pelajari, diingat-ingat lagi materinya. Nah, kemudian dipraktikkan. Jadi tak hanya cuman misalkan zikir hanya sebatas lisan mengucapkan La ilaha illallah, tapi benar-benar
diyakini dalam hati serta secara perbuatannya. Perbuatannya bagaimana? Ketika kita meyakini bahwa Tuhannya hanya Allah, yakni dengan patuh melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi itu ya anak-anakku sekalian, rahmatullah Allah. Mungkin ini materi kita hari ini. Kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.